Halo guys, welcome back. Kembali lagi dengan saya Fandi. Kali ini kita akan latihan soal TKP untuk memantapkan persiapan menghadapi SKD CPNS. Nah, sebelum lanjut seperti biasa, buat teman-teman jangan lupa ya follow IG saya @fandiarya dan juga IG @temanasn karena di sana kita akan share informasi terkini seputar CPNS, tips trik, soal-soal yang tentunya bermanfaat buat teman-teman dalam menghadapi seleksi CPNS di tahun ini. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah follow. Sekarang kita langsung aja bahas soal. Nah, ketentuannya saya akan bacakan soalnya dan langsung saya jawab. Jadi, buat teman-teman yang masih butuh waktu untuk membaca soal, silakan di pause video ini. Oke, soal 1. Bekerja sebagai seorang penjaga tahanan memiliki tantangan tersendiri karena jam kerja yang sangat berbeda dengan yang bekerja hanya di siang hari. Seperti hari ini, Sultan berangkat bekerja dalam kondisi kurang istirahat karena sepanjang hari bergantian mengurus keluarga yang sakit. Sultan akan... Nah, kira-kira Sultan ngapain? Ini soalnya sudah ada di part 1 lalu. Langsung aja kita bahas. A. Mengunci semua pintu dan akses masuk. Oke. Memastikan semua aman dan tidur sebentar. Tahan dulu. Membuat minuman yang bisa membuat terjaga sampai pagi. Opsi B, tahan juga. Opsi C, tidur sebentar di kantor. Tahan. D, berjaga sambil main ponsel. Tahan. Atau E, berusaha menahan kantuk. Nah, teman-teman ya, harus paham dulu. Ini profesional. Profesi Sultan sebagai seorang penjaga tahanan. Ketika bekerja, tentunya nggak boleh tidur. Ya, yang namanya jaga malam nggak boleh tidur. Sehingga opsi A ini salah. Opsi C juga salah. Opsi D juga salah karena bermain ponsel, nggak fokus. Sehingga tersisa opsi B dan opsi E. Konteks soal di sini, Sultan kan kecapean ya, tapi dia sebagai seorang profesional harus bertanggung jawab dengan kerjaannya. Opsi E, wujud dari dia bertanggung jawab, tetap berusaha menahan kantuk. Tapi opsi E ini adalah jawaban standar karena nggak ada tindakan atau tindak lanjut yang dilakukan Sultan untuk menghadapi kelemahannya. Ya, sehingga opsi B lebih tepat. Dia membuat minuman yang bisa membuatnya terjaga sampai pagi. Sehingga jawabannya adalah B. Untuk scoringnya bisa cek di bawah ini. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal 2, jejaring kerja. Anin kembali meminta bantuan dalam mengoperasikan suatu aplikasi di komputer. Padahal Andika sudah pernah mengajarinya dengan detail. Suatu ketika saat ia kembali minta tolong untuk diajari, situasi Andika sedang banyak pekerjaan. Maka sikap Andika, oke, konteksnya adalah jejaring kerja. Bisa membangun, membina hubungan, berbagi informasi, berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Di sini, si Dika sudah pernah berbagi informasi ya. Sudah jelaskan secara detail, berarti sudah efektif. Tapi ternyata di sini masih belum paham betul sehingga dia minta diajari dengan kondisi yang sedang banyak pekerjaan. Jadi apa yang Dika lakukan? A, mengajarinya meski sebentar karena nggak enak hati. Coba tahan. B, minta maaf dan berjanji akan mengajari setelah selesai mengerjakan tugas. Oke. Yang C, mengatakan lebih baik minta tolong teman lain saja. Yang C jelas salah. Yang D, meminta maaf belum bisa membantu dan mengarahkannya pada video tutorial. Oke. Yang E, mengajarinya dengan detail meski pekerjaan terbengkalai. Ini jelas salah. Tentunya, dalam membantu rekan kerja, kita juga harus fokus utama pada pekerjaan yang saat ini. Terutama apabila pekerjaan itu sedang urgent, sedang penting-pentingnya gitu ya. Di sini konteksnya cukup penting ya, karena sedang banyak pekerjaan. Jadi, opsi A tidak pas lagi. Dan di sini, opsi B cukup bagus ya, tapi akan lebih baik lagi di opsi D. Kenapa? Sambil si Dika bekerja, si Anin masih bisa belajar mandiri dengan video tutorial. Sehingga opsi D adalah jawaban yang paling tepat. Untuk gradasi skornya bisa cek di kotak di bawah ini. Oke, lanjut lagi. Soal berikutnya, soal 3, sosial budaya. Sepulang Anda bekerja, Anda telah berencana untuk beristirahat dengan nonton film Hollywood. Tiba-tiba teman Anda mengajak untuk melihat pertunjukan seni daerah. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, dari konteks soal aja kita sudah bisa lihat ini Hollywood disandingkan dengan seni daerah. Tentunya konteks sosial budaya kita lebih mengutamakan budaya kita ya. Nah, opsi A ini kita fokus kepada budaya kita. Tahan dulu. Opsi B memilih untuk tidak melakukan keduanya. Jelas salah. Yang C kita tetap memilih budaya. Tahan dulu. Yang D memilih Hollywood. Berarti kurang pas. Yang E tentu menerima ajakan teman karena seni kesukaan saya. Jadi menerima ya. Antara A, C, dan E. Kita bedah lagi. Opsi A ini, saya akan menonton
Karena saya bangga dengan budaya daerah saya. Dan saya harap itu bisa menampilkan budaya daerah saya. Nah, jadi opsi A ini sebenarnya karena itu budaya daerahnya, sehingga dia mau menonton, gitu ya. Jadi niatnya itu karena budayanya, bukan karena budaya Indonesia secara umum. Nah, tahan dulu yang A. Yang C, di sini dia sebenarnya nggak suka seni. Tapi karena ini adalah seni daerah, dan dia pingin tahu lebih lanjut tentang seni daerah, karena masih minim wawasannya, sehingga dia akan nonton. Opsi C terdengar lebih ikhlas ya, dia lebih mengutamakan seni daerah karena memang dia ingin tahu lebih lanjut tentang wawasan kebudayaan bangsa secara global lebih luas. Sementara opsi E ini karena memang dia suka seni, berarti alasan dia ikut seni daerah itu bukan karena niat dalam hatinya karena sosial budayanya, tapi memang karena dia suka seninya. Kalau misal di soal diajak untuk pertunjukan seni rupa misalnya, ataupun seni lainnya, pasti dia juga akan ikut karena dia suka seni. Sehingga opsi E ini kurang pas. Antara opsi A dan opsi C, saya akan pilih opsi C sebagai jawaban terbaik. Karena dia tulus menghadiri pertunjukan seni daerah dari hatinya, karena niatnya adalah ingin mengembangkan wawasannya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Di era sekarang, banyak lowongan pekerjaan yang diminati oleh Betty. Namun, ujung-ujungnya, setiap lamaran yang diajukan Betty selalu ditolak. Alasannya, karena persyaratan dan kompetensi yang dimiliki Betty tidak sesuai dengan yang dicari perusahaan. Di antaranya syarat wajib sertifikasi perangkat lunak tertentu. Maka Betty sebaiknya, di sini kata kuncinya sudah jelas. Apa kata kuncinya? Yang pertama adalah wajib sertifikasi. Karena dia nggak punya sertifikat, makanya dia ditolak, ya kan? Nah, ini kan saling berkaitan. Jadi dari memahami konteks soal aja kita sudah bisa lihat, ini arah-arah soalnya, kita harus cari jawaban yang dia itu berusaha untuk punya sertifikat. Yang A, dia mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Ini kurang pas, apalagi teknologi. Berarti kita pilih jawaban yang bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja. Yang A salah. Yang B, membeli buku dan belajar perangkat lunak yang sedang banyak dibutuhkan sambil menunggu panggilan kerja. Yang B juga bisa, tapi sebenarnya masih kurang pas dengan minta soal. Sertifikasi. Yang C, mencoba buka usaha sambil belajar perangkat lunak tertentu. Nah, yang C malah kurang pas. Tujuannya cari kerja, bukan buka usaha. Yang D, mengambil sertifikasi perangkat lunak yang banyak disyaratkan. Nah, yang D masuk ya dengan konteks soal. Yang E, tetap mencari dan mencoba-coba lamaran pekerjaan sembari ikut kursus. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat, jawaban yang paling pas adalah opsi D. Kenapa? Karena di sini sesuai dengan konteks soalnya. Masalah soal adalah dia nggak punya sertifikat, sehingga dia mengambil sertifikasi. Beda kalau kursus. Kursus itu belum tentu dapat sertifikat, karena harus butuh ujian sertifikasi lagi. Oke? Maka jawabannya adalah D. Mengambil sertifikasi perangkat lunak yang banyak disyaratkan tersebut. Untuk gradasi skornya ada di bawah. Nah, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Anda tergolong karyawan yang enggan berpendapat karena terlalu malu untuk mengungkapkannya langsung saat rapat. Suatu hari ketika rapat berlangsung, tiba-tiba rekan kerja Anda memberikan ide yang oleh atasan dianggap sangat brilian. Padahal, ide tersebut sebenarnya adalah ide yang pernah Anda ceritakan pada si rekan kerja. Maka Anda, kita lihat opsinya. A, tetap tenang dan mengucapkan selamat padanya atas prestasinya tersebut. Bisa. B, menahan diri dan mencoba mengutarakan ide brilian lainnya pada atasan saat rapat. Boleh. Yang C, menegurnya karena hal yang ia lakukan tidak baik. Tahan dulu. Yang D, berbisik pada atasan untuk protes dan mengadukan bahwa ide yang dilontarkan adalah milik Anda. Tahan. Yang E, berterima kasih karena sudah mewakili Anda untuk mempublikasikan ide tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, jawaban yang cukup kontras dan baik adalah di opsi B dan opsi E. Dari sini kita lihat lagi, tema jaring kerja. Berarti bisa membangun membina hubungan, berbagi informasi, berkolaborasi. Nah, kita garis bawahi berbagi informasinya. Opsi B lebih tepat kepada berbagi informasi, ide brilian lainnya, dan efektif untuk meningkatkan kinerja. Nah, jadi opsi B ini sesuai dengan konteks soal. Maka cukup jelas opsi B menahan diri dan mencoba mengutarakan ide brilian lainnya kepada atasan saat rapat adalah jawaban terbaik. Scoringnya ada di bawah ini. Nah, kita lanjut lagi. Soal berikutnya, soal 6, profesional. Nasrul merupakan ketua tim kerja suatu penugasan yang akan dilaksanakan di luar kota. Persiapan telah Nasrul lakukan dengan seluruh anggota tim dengan baik, dan dokumen yang dibutuhkan sudah disiapkan, serta anggota tim Nasrul telah berkomunikasi dengan orang daerah demi kelancaran tugas.
pada saat pelaksanaan tugas di lapangan, ternyata terdapat perbedaan antara kondisi dengan apa yang tim Nasrul bayangkan. Medan penugasan sungguh sangat berat, sehingga sangat menyulitkan program yang telah Nasrul dan tim rencanakan. Apabila penugasan tetap mengikuti program yang dibuat, maka dapat dipastikan tugas tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Maka dengan ini, apa yang akan Nasrul lakukan? Nah, kita sudah dapat ya konteksnya. Bahwasanya di sini, kalau kita ikut program yang awal, kita nggak akan bisa tepat waktu, meskipun persiapannya sudah matang. Maka kita ngapain ya? A. Mengubah objek sampling dengan menyesuaikan medan yang ada. Oke, bisa. Opsi B. Tetap berpegang teguh pada program kerja yang telah dibuat. Kurang pas. C. Atasan telah memberikan perintah, ya ini kurang pas juga. Yang D. Merencanakan metode lain. Oke. Yang E. Melihat ini sebagai tantangan dalam desain tugas. Kurang pas juga, sudah dapat ya. Kalau kita pilih opsi E, maka jawabannya adalah sudah dapat dipastikan, sudah pasti nggak akan selesai, makanya E coret. Antara A dan D, mana jawaban terbaik? Lihat lagi, yang D masih merencanakan, yang A sudah membuat. Maka yang A adalah jawaban terbaik. Oke, nah kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, namun sebelum lanjut ya, buat teman-teman, tadi soalnya kita ambil dari website teman.asn.com, dan buat teman-teman mencobain bisa ambil paketnya di paket Tryout Focus SKD, hanya 129.000 aja. Teman-teman akan dapatkan 16 paket soal tryout plus fitur analisis hasil tryout. Ada juga ratusan mini test ya yang kita update harian, 15 soal 15 menit. Dan juga ada materi. Dan bila kita update tryoutnya itu free buat teman-teman. Jadi 16 ini akan bisa bertambah lagi ya. Kemudian ada kuis harian juga di grup Telegram sampai tes akses setahun. Jadi selama setahun ini teman-teman akan bisa coba tryoutnya berkali-kali tanpa batas di website teman.asn.com. Dan buat teman-teman yang masih pengen pendalaman materi dan latihan soal bareng mentor melalui rekaman, kita ada sediakan di paket rekaman Bimbel Fokus SKD Belajar dari Dasar. Ini sekarang promo jadi Rp175.000, atau di Bimbel Vitamin SKD khusus bahas soal live bareng mentor di 149.000-an aja. Nah, untuk soal-soal yang ada di paket bimbel dan tryout ini beda semua. Paket tryout yang di sini itu nggak sama dengan paket tryout yang di sini ya. Jadi nggak ada ruginya beli paket rekaman bimbel juga. Buat teman-teman yang mau pemantapan lagi di materi-materinya. Untuk mentor sendiri di bimbel ada saya, ada Kak Pingli, ada Kak Eyang, ada Mas Heru, dan ASN lainnya yang lolos hanya sekali tes aja. Dan buat teman-teman yang mau belajar dari buku, kita juga ada sediakan buku di link tembus CPNS Hub 3. Bisa di check out dari Shopee Teman Pintar Official. Linknya ada di deskripsi. Oke teman-teman, nah kita lanjut lagi ya. Bahas soal berikutnya di soal nomor 7. Jejaring kerja. Andi adalah orang cerdas dalam kelompok. Namun anggota Andi tidaklah cerdas dibandingkan dengan Andi. Suatu hari, tim Andi diberi tugas oleh atasan yang mana tugas tersebut belum terbiasa dikerjakan oleh anggotanya. Hanya Andi yang dapat mengerti tentang tugas tersebut dan diberi batas waktu tertentu. Maka Andi akan, oke, sampai sini, kalau teman-teman sudah biasa baca cepat, akan bisa langsung menangkap konteksnya. Di sini Andi lebih pintar dibanding anggotanya, dan hanya dia yang mengerti tugas. Padahal tugas itu ada deadline-nya. Nah, jadi Andi ngapain nih? Yang A, menerima bekerja lebih giat, semangat, dan rajin sehingga ia dapat membimbing anggota tim dengan pekerjaannya agar pekerjaan dapat dikumpulkan sebelum pada waktu deadline-nya. Oke. Opsi B, menerima senang dan semangat sehingga ia dapat mendidik anggota tim yang kurang mampu untuk bekerja karena tugas yang diberikan ini Andi merasa sudah menguasainya sehingga dengan hal ini dapat mengumpulkan tugas tersebut sebelum pada waktu deadline-nya. Oke. C. Menerima dan bekerja bersama-sama penuh semangat dan mengajarkan mereka untuk dapat mengerjakan tugas sehingga lebih mudah untuk mengumpulkan tugas sebelum pada waktunya. Oke. Yang D. Menerima dengan senang dan semangat untuk melatih mereka. Oke, bisa. E. Menerima dengan penuh semangat serta Andi akan mengajarkan tentang tugas, mengerjakan tugas hingga bersama-sama. Nah, ini soalnya mirip-mirip opsinya. Tapi bila kita cermati lagi, kita bisa lihat opsi E ini kita coret. Kenapa? Agak beda dengan opsi lainnya. Dia di sini nggak ada konteks ke batas waktu. Yang lain punya deadline. Kemudian yang kedua, konteksnya adalah jejaring kerja. Jejaring kerja itu utamakan yang kita bekerja bersama-sama gitu ya. Maka sudah jelas opsi C lebih tepat dibanding opsi lainnya. Menerima dan bekerja bersama-sama penuh semangat dan mengajarkan mereka untuk dapat mengerjakan tugas sehingga lebih mudah untuk mengumpulkan tugas sebelum pada waktunya. Oke?
Kita lanjut lagi, soal berikutnya, soal nomor 8, anti-radikalisme. Dewa merupakan kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Suatu hari wali kota meminta seluruh petugas lapangan, termasuk Dewa, untuk terjun dalam keamanan unjuk rasa yang sedang dilaksanakan oleh sekelompok warga. Aksi unjuk rasa tersebut menentang penertiban warung kaki lima yang berdiri tidak sesuai tempatnya di sepanjang taman kota. Padahal aturan Perda menentukan para pedagang kaki lima berjualan di tempat yang sudah tentukan. Sampai di sana, para pedagang yang berunjuk rasa menjelaskan alasan mereka terpaksa berjualan karena tidak ada tempat lain untuk berjualan. Mereka juga berjualan untuk menghidupi dan menafkahi keluarga mereka. Sikap yang akan Dewa lakukan, oke, sampai sini kita bisa lihat ya, aksi unjuk rasa ini sebenarnya aksi damai. Karena niatnya juga kita lihat ya, sangat mulia sekali, terpaksa untuk menghidupi nafkah keluarga. Sesuai dengan tema anti-radikal, sampai titik ini kita bisa terka-terka. Jawabannya pasti arahnya kepada konteks yang tidak revolusioner, konteks yang kita bisa pakai cara-cara diplomatis. Kita lihat opsinya. Opsi A sudah jelas salah karena di sini bentrokan, nggak sesuai dengan nilai-nilai dasar anti-radikal. B, melakukan penertiban karena Dewa semata menjalankan tugas negara. Kita tahan dulu aja. Yang C, berusaha agar tidak terjadi bentrok fisik dengan mengutamakan tindakan persuasif. Nah, yang C lebih baik. Yang D, mengajak para pedagang agar mematuhi peraturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh Pemda. Oke. Yang E, mediasi dengan para pedagang untuk dilakukan relokasi dan menertibkan dahulu kawasan tersebut. Nah, opsi ini kelihatan ya, ada unsur musyawarahnya, penengahnya, memediasi para pedagang ya. Jadi, yang paling pas adalah opsi E, teman-teman. Untuk scoringnya ada di bawah ini. Oke, lanjut lagi. Soal 9, Dika adalah ASN di pelabuhan. Dika bertugas sebagai pengatur dan pengarah calon penumpang yang akan masuki jembatan anjungan kapal. Hari ini, antusiasme calon penumpang yang sangat tinggi, sehingga lokasi jembatan anjungan sangat padat. Terlihat saling berdesak-desakan baik calon penumpang yang akan masuk ke kapal, maupun penumpang yang akan keluar dari kapal. Sikap yang akan dilakukan Dika adalah, nah, kita bisa lihat ya, di sini konteks soalnya adalah penumpang yang sangat tinggi, sehingga saling berdesak-desakan. Maka, A, memberi jalur pemisah antara penumpang yang turun dengan calon penumpang yang akan naik. Oke, solusi ya. B, tidak mempermasalahkan selama tidak ada yang mengakibatkan korban. Ini salah. Meminta agar rekan mengatur jalur, boleh juga. D, menegur dengan keras. Sebenarnya yang D ini belum bisa kita lakukan. Kenapa? Karena di soal ini kita belum pernah ngambil tindakan apapun. Kalau kita sudah ambil tindakan tapi nggak diindahkan, baru kita tegaskan, kita tegur dengan keras gitu, boleh ya. Yang E, menegur dengan sopan agar mendahulukan penumpang yang akan keluar, baru penumpang akan masuk kapal. Nah, yang E lebih baik, teman-teman. Tapi bisa kita lihat ya, dari opsi yang ada, yang opsi C ini sepertinya belum bisa kita pilih. Kenapa? Karena kita masih bisa lakukan sendiri. Antara A sama E, yang paling efektif adalah jelas opsi A. Memberi jalur pemisah antara penumpang yang turun dengan calon penumpang yang akan naik ke kapal. Oke, soal terakhir, soal 10. Yoda bertamu ke rumah sahabat karibnya yang sudah lama tidak bertemu. Sahabatnya mengajak untuk bermain ke rumahnya dan mengajak bermain musik di kamarnya. Saat di kamar, Yoda melihat sahabatnya mengkoleksi buku-buku dan CD tentang ajaran komunis. Terlihat beberapa tokoh komunis Indonesia menjadikan poster. Ia menganggap bahwa Indonesia akan lebih sejahtera bila dahulu komunis berkuasa. Sikap yang akan dilakukan Yoda adalah, nah, untuk jawabannya, saya ingin dari teman-teman ya. Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke, nanti jawaban yang tepat akan saya pin. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terakhir, sebagai penutup, ada quote dari Jack Ma. Hidupmu akan berubah jika kebiasaanmu berubah. Semoga quote-nya ini menginspirasi teman-teman semuanya. Kalau gitu, saya Fandi AP, saya pamit undur diri dulu. Mohon maaf bila salah kata, dan sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.